Selamat datang di channel Distrik Info 24. Semoga videonya bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen. Setiap tahun, lebih dari 100 juta ekor hewan terbunuh di dalam laboratorium. Secara etis, percobaan yang mengorbankan hewan ini seringkali ditentang, terutama oleh para aktivis. Namun, hal ini dilakukan demi kelangsungan hidup manusia, seperti untuk keperluan uji coba obat, vaksin, hingga penelitian penyakit tertentu. Dalam proses pembuatan vaksin atau obat, cairan kimia tersebut tidak mungkin langsung diuji cobakan terhadap manusia. Hal ini, karena resiko dan efek sampingnya belum diketahui. Maka dari itu, peneliti memberikannya kepada hewan terlebih dahulu, untuk melihat bagaimana reaksi mereka. Berikut, 7 hewan yang sering dikorbankan dalam eksperimen sains di laboratorium, antara lain. 1. Tikus. Data dari FBR, atau Foundation for Biomedical Research, menunjukkan bahwa 95% hewan yang ada di laboratorium adalah tikus. Baik tikus hitam, maupun putih. Para peneliti biasanya melihat reaksi yang terjadi kepada tikus, yang ditimbulkan dari penelitian tersebut. Dilansir dari Life Science, ada beberapa hal yang menyebabkan ilmuwan sering menggunakan tikus sebagai objek eksperimen. Yang pertama, adalah alasan kenyamanan. Hal ini, karena tikus berukuran kecil, mudah dirawat, dan mudah beradaptasi dengan lingkungan laboratorium. Selain itu, mereka juga tidak agresif, dan mudah berkembang biak. Namun, alasan utamanya adalah karena karakteristik genetik tikus mirip dengan manusia. Mulai dari proses tubuh, sistem organ, hingga penyakit yang mereka alami. 2. Kelinci. Dilansir NAVS, kelinci merupakan hewan bertelinga panjang, yang biasa digunakan untuk eksperimen laboratorium yang melibatkan rasa sakit. Misalnya, ketika menguji keamanan obat dan alat medis. Selain itu, juga untuk mengukur tingkat toksisitas bahan kimia, sehingga nantinya akan diketahui apakah bahan kimia tersebut berbahaya untuk kepentingan manusia atau tidak. Untuk melakukan semua prosedur tersebut, kelinci seringkali tersiksa, keracunan, menjadi cacat, atau bahkan mati. Namun, di balik semua itu, penelitian tersebut tetap dilanjutkan. Hal ini, karena penelitian tersebut dapat bermanfaat, dan bertujuan untuk kelangsungan hidup manusia. Karena dinilai menyiksa hewan, pada tahun 70 hingga 80-an, kelompok pencinta hewan, mengajukan eksperimen dilakukan di luar lingkungan biologis, atau di luar tubuh hewan. 3. Anjing. Menurut laman AAVS, atau American Anti-Vivisection Society, anjing sering digunakan untuk meneliti penyakit jantung, paru-paru, kanker, dan ortopedi. Alasan ilmuwan banyak memanfaatkan anjing, adalah karena obat dan vaksin, biasanya harus diujikan kepada hewan pengerat seperti anjing. Hal ini, bertujuan untuk mendapatkan hasil uji yang lebih akurat. Jenis anjing yang biasa digunakan, adalah anjing beagle. Hal ini, karena ukurannya yang sedang, dan dikenal tidak agresif. Anjing ini, dikembangbiakkan khusus untuk kepentingan laboratorium, dan biasanya, digunakan anjing yang berusia kurang dari 1 tahun. Walaupun begitu, anjing tetap saja sulit beradaptasi dengan lingkungan laboratorium. Dilansir NAVS, mereka seringkali menunjukkan gejala seperti stres, ketakutan, tremor, hingga gelisah. 4. Primata. Dipilihnya primata sebagai hewan eksperimen, adalah karena primata merupakan hewan yang diperkirakan paling mirip secara genetik dengan manusia. Karakteristik tersebut, membuat primata memiliki kelebihan dan kekurangan, untuk digunakan sebagai hewan eksperimen di laboratorium. Kelebihannya, hampir semua organ dan sistem tubuh primata, sama dengan manusia. Persamaan tersebut, yaitu,
organ pencernaan, sistem metabolisme, otak, dan penyakit yang dialaminya, cukup mirip dengan yang dialami oleh manusia. Jika mereka dimanfaatkan untuk penelitian penyakit dan uji obat, hasilnya pun bisa lebih akurat. Jenis primata yang tak boleh digunakan untuk percobaan adalah gorila, orang-utan, dan simpanse. 5. Hamster. Walaupun masih berada dalam satu keluarga dengan tikus, penggunaan hamster dalam lingkup eksperimen ternyata cukup berbeda. Dilansir Science Direct, hewan pengerat ini sering dimanfaatkan untuk meneliti infeksi virus RNA yang terjadi di dunia. Contohnya adalah virus Ebola, hantavirus, virus demam kuning, dan lain sebagainya. Dipilihnya hamster dalam eksperimen virus, karena ketika virus menyerang hamster, hewan itu akan menunjukkan gejala yang mirip dengan yang dialami manusia. Tidak hanya itu, mereka juga mampu menularkannya dengan cepat, seperti yang terjadi pada manusia. Akan tetapi, sistem kekebalan hamster jauh berbeda dengan manusia, sehingga hal tersebut yang membatasi eksperimen sains pada hamster. 6. Guinea pig. Walaupun dinamakan pig atau babi, guinea pig termasuk ke dalam golongan hewan pengerat seperti hamster. Mereka adalah salah satu hewan yang paling sering digunakan di laboratorium selain tikus. Penyebabnya adalah karena hewan ini dapat dimanfaatkan dalam lingkup sains yang cukup luas. Mereka bisa menjadi model penelitian sistem imun, sistem saraf, pernapasan, fungsi ginjal, reproduksi, hingga indera pendengaran. Berkat hewan ini, peneliti bisa menciptakan vaksin difteri, tuberkulosis, obat antibiotik, hingga transfusi darah. Namun, di antara semua itu, sekarang, hewan ini digunakan untuk meneliti alergi, penyakit pernapasan, nutrisi, pendengaran, dan uji keamanan obat. Hal ini, sesuai pernyataan dari laman Understanding Animal Research, yang menyatakan bahwa hewan tersebut mampu menghasilkan reaksi dan hasil eksperimen yang akurat untuk diterapkan pada manusia. 7. Kucing. Kucing merupakan hewan yang memiliki tempat spesial di hati masyarakat. Hal ini karena mereka familiar dengan manusia dibandingkan primata. Selain itu, kucing juga mudah untuk didapatkan. Menurut penjelasan AAVS, kucing pada umumnya terlibat dalam penelitian neurologis, penyakit yang berhubungan dengan penglihatan, pendengaran, dan tidur. Tidak hanya itu, hewan tersebut juga menjadi pilihan utama dalam riset HIV/AIDS. Hal ini karena kucing memiliki penyakit serupa, yaitu feline leukemia virus atau FeLV. Walaupun begitu, penelitian yang melibatkan kucing sebagian besar bersifat invasif atau merusak. Sehingga, kucing yang kesakitan karena eksperimen seringkali menjalani proses etanasia atau dibunuh untuk mengakhiri penderitaannya. Gimana videonya? Bermanfaat dan seru ya? Jangan lupa buat nonton video yang lainnya. Hanya di channel Distrik Info 24. Sampai jumpa lagi.